Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas materi berikutnya, yaitu subruang vektor. Ya, subruang vektor. Ya, dalam aljabar linear kita sudah mempelajari ruang vektor seperti R pangkat 2 atau R pangkat 3. Ya, ruang vektor 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya, dalam ruang vektor tersebut, sering terdapat himpunan vektor yang lebih kecil, tapi masih memiliki sifat ruang vektor. Ya, himpunan kecil tersebut disebut juga dengan subruang vektor. Ya, subruang vektor. Ya, istilah lainnya yang lebih mudah dipahami, subruang vektor adalah ruang vektor di dalam ruang vektor yang lain. Sebagai definisi, misal V adalah ruang vektor. Suatu himpunan W subset atau dimuat dalam ruang vektor V disebut subruang vektor kalau memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, mengandung vektor 0. Ada vektor 0 dari ruang vektor V yang juga berada di dalam himpunan W. Yang kedua, tertutup terhadap penjumlahan. Untuk setiap vektor, di sini vektor U, V, elemen dari himpunan W, kalau kita jumlahkan, masih tetap berada di himpunan W. Kemudian yang ketiga, tertutup terhadap perkalian skalar. Untuk setiap V, elemen himpunan W, dan setiap skalar C, elemen bilangan real, kalau kita kalikan, tetap berada di dalam himpunan W. Di sini ada 3 syarat. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka bukan subruang vektor. Bukan subruang vektor. Atau himpunan tersebut bukan termasuk subruang vektor. Contoh di sini, tentukan apakah himpunan dari W sama dengan X, Y, elemen bilangan real dalam ruang 2 dimensi, X, Y sama dengan 0, merupakan subruang vektor dari R kuadrat itu bilangan real. Yang pertama, cek vektor 0. Apakah vektor 0 ada di R kuadrat? Vektor 0 itu 0,0. Vektor 0 itu 0,0. Kita masukkan ke syaratnya, X-nya 0 dan Y-nya 0. Apakah terpenuhi? Terpenuhi, Maka syarat pertama ini benar atau terpenuhi. Kemudian yang kedua, cek tertutup terhadap penjumlahan. Ada 2 vektor sembarang X1, Y1, X2, Y2 dalam himpunan W. Apakah terpenuhi? Kalau kita perkurangkan, X1 kurang Y1 sama dengan 0, X2 kurang Y2 sama dengan 0. Kita jumlahkan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2.
Ya, di sini kita harus periksa X1 tambah X2 kurang X1 tambah Y2 ya, sama dengan X1 kurang Y1 tambah X2 kurang Y2 ya. Jadi yang ini ya, X1 tambah X2, Y1 tambah Y2 ya. Kalau kita perkurangkan ya, apakah sama ya, lalu kita jumlahkan ya, maka terpenuhi ya, 0 tambah 0 ya. Untuk lebih jelasnya ya, kita misalnya X1, Y1 sini 1, ini 1, X2 2, 2 ya. Apakah terpenuhi? X1, Y1 sama dengan 0, X2, Y2 sama dengan 0 ya. 1 kurang 1 0 ya, 2 kurang 2 juga 0. Kemudian kita jumlahkan ya, X1 tambah X2 ya 3, Y1 tambah Y2 3. Kita periksa ya, X1 tambah X2 yang tadi 3 tambah 3 tambah kurang Y1 tambah Y2 3. Kemudian X1 kurang Y1 ya, 1 kurang 1 tadi berapa? Tambah X2 kurang Y2 X2 2 kemudian Y2 2 ya, ini hasilnya 0 ya, ini juga kalau kita perkurangkan hasilnya 0 ya, maka ya, terpenuhi ya untuk tertutup terhadap penjumlahan ya. Ya, jadi untuk X1, Y1, X2, Y2 dua vektor sembarang di himpunan W ya, dia tertutup terhadap penjumlahan ya. Kemudian yang ketiga ya, tertutup terhadap perkalian skalar ya. Kita ambil skalar C ya, dan vektor X, Y yang ada di dalam himpunan W. Ya. Misal sini C adalah 2 ya, dan X, Y ya 1,1. Kita kali masuk menghasilkan 2,2 ya. 2 untuk CX kurang CY sama dengan C kali X kurang Y. Tadi CX nya 2 kurang CY 2 sama dengan 2 1 kurang 1 ya, C0 sama dengan 0 ya. Maka terpenuhi ya syaratnya untuk tertutup terhadap perkalian skalar. Artinya ada bilangan skalar di dalam bilangan real, kita kalikan dengan vektor yang ada di dalam himpunan W ya, sama dengan 0 untuk X kurang Y
Jadi sebagai kesimpulan bahwa ketiga syarat tersebut terpenuhi, ya, dipenuhi oleh himpunan W, ya. Maka kita katakan W adalah subruang vektor dari R kuadrat. Ya. Secara geometris bahwa ya, Y sama dengan X yang melalui titik 0, ya, garis Y sama dengan X itu melalui titik 0, Y kurang X atau X kurang Y sama dengan 0, ya, atau X kurang Y sama dengan 0, ya. Kemudian contoh yang kedua, tentukan tentukan apakah himpunan W, ya, di mana X, Y elemen dari R kuadrat, ya, bilangan real. Jika dijumlahkan X tambah Y sama dengan 1, apakah himpunan tersebut subruang vektor dari R kuadrat. Kita cek untuk vektor nolnya, ya. Vektor 0 itu ya adalah 0,0. Ya, kita ganti tadi syaratnya X tambah Y sama dengan 1. Ya, substitusi X sama dengan 0 ditambah 0, ya, sama dengan 0. Ya, syarat ini tidak terpenuhi, harus 1. Maka ya, tidak terdapat vektor 0 dalam ruang atau dalam himpunan W. Ya. Dari sini ya kita bisa langsung menyimpulkan, ya. Karena syarat pertama sudah gagal, maka untuk kedua syarat berikutnya tidak perlu dicek, ya. X tambah Y sama dengan 1 itu adalah garis yang tidak melewati titik 0, ya, tidak memiliki vektor 0, ya, X, Y 0,0, ya, maka himpunan W bukan subruang vektor, ya. Ini juga sebagai tambahan untuk garis 2X tambah Y sama dengan 0, dia masuk subruang vektor karena melalui titik 0. Yang kedua juga X tambah Y tambah Z sama dengan 0, dia merupakan bidang, juga melalui titik 0. Dia juga subruang vektor. Sebagai catatan penting atau tips, bahwa semua persamaan linear homogen, di mana ruas kanannya itu sama dengan 0, maka dia membentuk subruang vektor. Kalau ruas kanannya bukan 0, maka bukan subruang vektor. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa kita pahami, terkait dengan subruang vektor. Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.